Jadi dia mau membuat laptop bekerja 2 kali. Selain streaming, dia harus recording. Laptopmu kan saktis. Dan mulai. Stop. Nah, sering screen ya benar paling aman. Klik, sering screen. Dua harus undur dulu screen loh. Nah, yes. Share. Ini. Naik ini. Terus, perhatikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa anak-anak sekalian, khususnya kelas 8C dan 8D, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesehatan bersama keluarga masing-masing. Amin. Anak-anak, mohon maaf sebelumnya ya, kalaupun ada kendala mengenai tentang Zoom, mungkin ada teman-temannya yang keberatan, mungkin masalah dengan kendala paket maupun yang lain, mungkin ada kegiatan di rumah yang seharusnya kegiatan itu dilakukan bisa besok karena mendadak harus hari ini dan tidak bisa mengikuti, ya kita maklumi aja. Oke, ini nanti Pak Yuda akan rekod, nanti bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti, bisa nonton, kami akan share, ya. Nanti minta tolong sama tim IT Madrasah yaitu Pak Fajar, nanti akan di-share sama Bapak Fajar ke YouTube. Nanti bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti Zoom, belum bisa mengikuti kelanjutan bab akidah yang keempat, yaitu adab terhadap orang tua dan guru, nanti bisa melihat YouTube. Oke. Halo anak-anakku, tolong mic-nya dinyalakan, ya, mic-nya dinyalakan, ya. Ketika Pak Yuda ucapkan salam, tolong dijawab, ya, biar tahu Pak Yuda. Oke, sudah kita mulai ya, Nak ya. Jangan di-mute mic-nya, Nak, biar tahu, ya. Nah, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat selalu untuk kalian. Oke. Ya, kita mulai sambil nanti kalaupun ada temennya yang ikut mau gabung, ya. Nanti biar apa? Langsung untuk mengikuti. Ya, perhatikan, Nak, ya. Salam kenal dulu. Karena Pak Yuda di sini menggantikan Budian karena Budian sedang cuti, ya. Kita yang jelas nek sing belum tahu Pak Yuda, perkenalkan ya. Pak Yuda nama lengkapnya Pak Karisma Yuda, biasa dipanggil di madrasah Pak Yuda dengan sebutan Pak Yuda. Kita masuki bab 4, Nak, ya, adab terhadap orang tua dan guru. Nah, ini yang terpenting, ya. Di dalam nilai ada nilai pengetahuan, ya. Dan nilai yang lain termasuk ini, Nak, adab kalian terhadap orang tua dan guru. Seperti halnya hadis, ya, man sarahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizki
falyabarra walidayhi wal yasil rohimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahminya. Nah, untuk mic-nya yang belum di off-kan, di mute dulu ya, di off-kan dulu. Nah, ini nak mansarahu ayumaddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yaslil rohimah. Siapa yang ini dipanjangkan umurnya ya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Ya. Ini diingat-ingat. Ada hadis bunyinya seperti ini ya. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tua. Nah, ini utama, nak. Nanti kuncinya kesuksesan, kuncinya kalian meraih cita-cita sampai tercapai. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Itu. Nah, ini Pak Yuda akan menjelaskan, nak, ya. Adab bergaul dengan orang tua. Yang pertama yang kita bahas di sini, mencintai dan sayang kepada orang tua. Mencintai dan sayang kepada orang tua. Sing dicintai orang nggur temene tok, orang nggur pacare tok. Tapi yang perlu dicintai, sangat dicintai, yaitu adalah dan sayangnya kepada orang tua. Ini adalah utama. Apalagi kalian seorang pelajar, nak, ya, siswa madrasah harus tahu mencintai dan sayang kepada orang tua. Itu kunci utama untuk meraih keberhasilan seorang siswa, seorang anak menjadi orang-orang yang sukses kelak. Banyak sekali teman-temannya Pak Yuda itu. Karena apa? Mungkin karena dia bukan karena kepintarannya saja. Tapi apa? Dia sukses karena berbaktinya kepada orang tua selama menjadi seorang anak dan dia mempunyai anak, ya, mempunyai anak dan mempunyai pekerjaan saat ini dan akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Kuncinya apa? Yaitu apa? Mencintai dan sayang kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, menaati keduanya, harus hormat, ya, menaati keduanya, ya, menaati keduanya, harus taat kepada orang tua, ya, harus taat. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Kelak nanti kalian berbakti kepada orang tua, kalian menjadi seseorang yang berhasil, ya, sudah dewasa cari kerja berhasil. Nah, bukan ke orang tua itu meminta, nah, tapi kalian harus peduli, ya. Nah, di sini dijelaskan di nomor 3, menanggung dan menafkahi orang tua. Sekira orang tua kita membutuhkan, kita bantu, ya. Tidak usah bilang, orang tua pun kadang malu, nah, kalau minta, ya, kalau minta kepada si anak. Tapi kita harus paham, harus peka, ya, harus peka, menanggung dan menafkahi orang tua. Nah, ini yang nomor 3. Sedangkan yang nomor 4, ya, yang nomor 4, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Nah, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Jadikan orang tua kalian menjadi ridho. Nah, wong kina, ya, seseorang nek ati ini digawe pegel, misalnya contoh kalian punya temen, ya, ketika, ya, kalian meminjam sebuah pensil, gak usah, wes, gak usah. Iki pensil pula aku dhewe nek panu yo tuku kono. Semisal contoh seperti itu, ya. Kalian mau pinjam apa? Itu kalian kan hatinya sakit.
Nah, doa-doanya kalian itu yang sakit hati mungkin ya, isine nggur pegel mesti ndongak-ndongak nih sing elek, ya kan? Nah, itu otomatis ya, tapi tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Nah, ini kalian tugasnya ya, tugasnya menjadi seorang anak ya, menjaga perasaan kedua dan berusaha membuat ridho orang tuanya ya, dengan perbuatan dan ucapan. Oke. Ya, ucapannya sing apik ya, biar orang tua ridho, muga-muga ya, semoga putra putriku menjadi anak-anak yang soleh, solehah, mendapat pekerjaan, kelak mendapat pekerjaan yang baik, menjadi orang yang sukses, rezekinya banyak, umurnya juga panjang. Biar orang tua itu seneng, bikin orang tua itu hatinya seneng, gembira. Akhirnya apa? Membuat ridho doanya, ya. Membuat ridho doanya. Nah, buat orang tua kalian suka, senang. Nah. Terus yang kelima, ya, yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. Semisal contoh, namanya orang tuamu namanya Ramadan. Nah, terus nggak boleh dipanggil, Don mau kemana Don? Don tulung Don, jupukno kae Don. Nggak boleh. Ya, panggil dengan sebutan yang enak, yang seolah-olah orang tua itu hatinya itu, semisal contoh panggil orang tuamu apa, semisalnya ada yang sebutannya Abi, panggil apa ibunya Umi, panggil ayah, panggil papa, ya jangan sebutan namanya, ya kan? Nggak boleh. Itu akan apa, kaitannya sama yang keempat tadi. Nah, hati orang tua itu apa, akan tergores. Nah, itu yang mengakibatkan doa orang tua tidak akan ridho buat kalian. Yang enak panggilnya. Oke. Itu yang kelima ya. Yang kelima. Ini sekarang yang keenam. Mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Yang setiap kali kita ucapkan selesai sholat, ya Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu keduanya buat orang tua nanti akan dibalas. Nah, ketika kita punya anak, ya besok kelak kalian mempunyai seorang suami atau istri dan akhirnya mempunyai seorang anak. Sebaliknya kita akan didoakan ya oleh anak-anak kita. Nah, ini sangat-sangat bernilai plus di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali selesai habis sholat ya doakan. Kadang pun hari ini masih dalam keadaan pandemi, kalian belajar di rumah, mungkin sering kali kalian membuat rasa sakit kepada orang tua. Nah, ini tolong sehabis sholat didoakan kedua orang tuanya, ya itu untuk membalas rasa sakitnya orang tua dari kalian. Ya mungkin kalian tidak mengerjakan PR, dimarah-marahi sama orang tua. Nah, hari-hari ini kan kalian sering bertemu dengan kedua orang tua kalian, ya. Masa pandemi ini mungkin banyak berbuat kesalahan, entah itu dari mulai ucapan maupun perbuatan, sampai jiwet dan sebagainya, ya seperti itu. Maka dari itu doakan sehabis sholat, ya. Doakan, mungkin ditambah ya Allah, ampunilah dosa-dosa ya kedua orang tua kami, ya, seperti itu ya, doakan. Untuk yang selanjutnya yang nomor 6 ini, yang selanjutnya nomor 7, tidak mencaci maki kedua orang tua. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh. Nah, sebagai siswa madrasah kita harus bisa mencikapi ya kata-kata mana yang melegakan orang tua, kata-kata mana yang baik untuk kedua orang tua, kita harus bisa memilah-milah ya, tidak mencaci maki kedua orang tua.
Nah, ini akan menjadi naudzubillah min dzalik seorang anak yang durhaka. Ya, tidak boleh. Ini tidak akan sukses kalian kalau kalian mencaci maki kedua orang tua, itu tidak boleh. Apapun kesalahan orang tua ya dimaklumi, malah bahkan didoakan, ya malah bahkan didoakan. Sehabis sholat, entah kalaupun sehabis sholat maupun yang lain tidak apa-apa, ya. Sebentar, ini admin all-nya biar yang lain bisa ikut, ya. Ayo silahkan yang ingin gabung silahkan, ya. Sampai yang ketujuh, tidak mencaci maki kedua orang tua. Oke. Selanjutnya nak ya. Untuk selanjutnya 8, tidak mengeraskan suaranya, ya, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Jadi ketika dipanggil nak sama orang tua, ya, semisal namanya Zahra, ya. Ra, bantu ibu Ra, ya. Semisalnya seperti itu, ya. Dipanggil namanya, enjih Bu, ada apa Bu, pripun Bu. Tidak harus, ya. Zahra terus panggil Ra, Zahra tolong ibu, nyapa Bu. Nah, tidak boleh, ya. Itu terlalu mengeraskan, ya. Suaranya melebihi suara kedua orang tua, ya. Tidak boleh, ya, dipanggil sama orang tua dengan panggilan, ya, sauran sing lembut, sing menak dirungok nih nak, ya. Nah, 35. dalam ada apa? Wonten nopo Bu? Ya, setiap kali ibu bertanya dijawab, ya, yang baik. Suaranya tidak melebihi suara suara kedua orang tua, bapak maupun ibu. Itu. Terus selanjutnya anak nomor 9, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Nah, ini tadi sama, ya, panggilan yang lunak. Ora kok diceluk pacare tok, diceluk Dik, dalem Mas, ora, ya. Yang terpenting itu apa? Orang tua. Ya, terpenting orang tua. Mbok diceluk pacare kuwalem nek jawab. Ku nek diceluk wong tuane nek jawab ditinggikan adanya, ndak boleh, ya, sama-sama, ya, yo ora oleh duwe pacar yo, ya, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Oke nak, itu yang Pak Yuda sampaikan. Nanti kalaupun ada pertanyaan, ya, semisalnya ada pertanyaan ada bergaul dengan orang tua, itu salah satunya, ada beberapa. Mungkin ada tambahan, nak. Mungkin kalian belajar di buku lain, Pak, bukan hanya 9, Pak, banyak sekali. Ya, yang saya ambil, yang saya ringkas hanya 9. Mungkin ada, kalaupun bekerja, ya, menafkahi dan sebagainya, ya, mungkin banyak yang itu belum waktunya. Saya posisikan dengan ada bergaul dengan orang tua ke-9 itu saya ringkas, memposisikan kalian sebagai siswa dan posisi kalian di rumah, nah, bukan berumah sendiri berpisah dengan orang tua, bukan, ya. Memposisikan kalian sebagai siswa, ya. Ini ada bergaul dengan orang tua. Oke nak, untuk ada bergaul dengan guru, ya, ada bergaul dengan bapak ibu guru, akan saya sampaikan, Pak Yuda sampaikan minggu depan, ya, minggu depan. Ini yang partisipannya masih sedikit, ya. Nah, ini ada peringatan, ada peringatan, waktunya habis, ya. Terima kasih nak. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Salam kepada orang tua kalian. Ingat ya nak, ya, berbakti kepada orang tua itulah, ya, itu kunci kesuksesan kalian, ya. Bertambahnya rezeki, umur panjang, kalian harus berbakti kepada orang tua. Itu kuncinya. Untuk minggu depan kita adakan Zoom lagi, yang kita bahas adalah bergaul kepada Bapak Ibu guru. Sekian,
Terima kasih dari Pak Yudana, waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nak mic-nya dinyalakan sebentar saja. Oke. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu nak ya, sehat selalu. Salam kenal dari Pak Yuda, sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum ya nak ya. Oke, sehat selalu. Salam pada orang tua kalian. Semoga sehat selalu. Ya, ini malah ada yang baru gabung. Ini. Ya, Mareta. Naswa. Ini cantik semua ini. Sudah mandi belum ini? Mandi. Nah, ini malah ada yang baru gabung. Sudah nak ya, sekian. Kalau mau ngobrol silahkan. Nak.